Jakarta beralih ke era tanpa uang tunai. Mulai tahun depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan transaksi di pasar tradisional beralih ke pembayaran digital KRIS. Dan kebijakan ini disambut keresahan pedagang kecil yang mengaku belum siap beradaptasi. Lantas, mampukah seluruh pedagang berjalan bersama di era tanpa uang tunai? Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Jakarta, ribuan pedagang masih menggantungkan hidup dari uang tunai yang berpindah tangan tiap hari sebagai denyut nadi kehidupan pasar. Namun, denyut ini sebentar lagi akan berubah irama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghapus transaksi tunai dan beralih ke transaksi digital atau KRIS. Oke, Pemprov DKI Jakarta, terutama Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Izinkan saya bertanya, sebenarnya apa yang ada dalam kepala Anda? Anda ingin membuat Jakarta sebagai daerah percontohan cashless society, di mana uang fisik akan dihilangkan dan berganti menjadi uang digital. Anda sedang mencoba mengimplementasikan agenda CBDC alias Central Bank Digital Currency dari program WEF New World Order. Anda sedang mengimplementasikan sistem komunis total control sebagaimana dulu pernah diawali di Shenzhen di kota Cina, sebuah cashless society di mana di kota itu tidak ada lagi uang cash. Semua orang membeli dengan digital gitu. Lalu kemudian dari kota Shenzhen itu diterapkan di seluruh negara Cina. Dan sekarang Cina telah menjadi kota slavery, menjadi negara slavery perbudakan, di mana hak asasi manusia dirampas, di mana manusia tidak punya lagi kemerdekaan. Mereka harus tunduk kepada pemerintah, bagaikan pemerintah itu adalah Tuhan. Pemerintah telah merampas hak asasi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Betapa mengerikannya Anda. Perlu Anda ketahui, ini akan menyusahkan semua orang. Anda secara sadar ingin memperbudak kehidupan semua orang. Yang tidak Anda sadari adalah bahwa jabatan yang Anda pegang saat ini itu hanyalah sementara saja. 5 tahun dan kemudian Anda akan kembali menjadi rakyat. Maka pada saat itulah Anda akan merasakan bagaimana rasanya diperbudak oleh sistem NWO, di mana hak asasimu sebagai manusia, kedaulatan Anda sebagai umat ciptaan Tuhan dirampas oleh elit. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda. Apakah Anda tidak tahu bahwa New World Order itu di dalam agama Kristen disebut dengan antikris, ya. Sistem pembayaran digital yang Anda lakukan saat ini telah dinubuatkan oleh Alkitab lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada akhir zaman, semua orang, besar atau kecil, akan menerima tanda binatang. Sebab jikalau tidak, mereka tidak akan bisa membeli dan menjual. Dan ini yang sedang Anda terapkan saat ini. Anda sedang menggenapi nubuatan Alkitab bahwa Anda menjadi antikris, bekerja sama dengan iblis. Saya yakin bahwa Anda adalah orang yang beragama. Saya yakin Anda adalah Islam. Di dalam Islam, antikris itu disebut dengan Dajjal. Saya tidak habis pikir bagaimana Anda bisa lebih memilih uang, mentuhankan uang, dan bekerja sama dengan Dajjal. Bagaimana Anda akan bisa menebus dosa yang begitu besar? Anda menyeret semua orang jatuh ke dalam kebinasaan. Perlu diketahui, dengan merampas kedaulatan rakyat lewat perbudakan sistem digital ID dan payment ID, maka Anda akan kehilangan trust dari rakyat. Ketika seorang pemimpin telah kehilangan kepercayaan dari rakyat, Anda tahu apa yang terjadi?
yang akan Anda hadapi di kemudian hari adalah gelombang revolusi dan perlawanan rakyat. Ketika rakyat sudah tidak tahan lagi, maka mereka akan bangkit menyatukan kekuatan. Bagaikan Nepal, mereka akan meratakan seluruh gedung-gedung pemerintahan, membubarkan partai-partai yang telah menyusahkan mereka, telah menghisap sendi-sendi kehidupan mereka. Itulah yang akan Anda hadapi di hari-hari ke depan ketika Anda mulai menerapkan sistem perbudakan digital ini. Jelas sebagai penguasa Anda merasa diuntungkan lewat adanya sistem ini. Sebab Anda bisa memaksa semua orang, men-tracking, melacak semua orang, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka belanjakan. Anda bisa mengintervensi seluruh hak hidup masyarakat bagaikan Anda adalah Tuhan. Itulah keuntungan yang Anda dapatkan sebagai elit lokal. Tetapi ingat, itu hanya 5 tahun. Setelah itu Anda akan kembali menjadi rakyat dan Anda akan merasakan bagaimana rasanya diperbudak oleh sistem. Jangan Anda mengira, oh selama saya berkuasa, biarlah agenda ini berjalan dulu. Nanti setelah saya selesai berkuasa, menjelang akhirnya saya akan mencabut aturan ini. Tidak akan semudah itu. Itu adalah pikiran yang sangat ngawur dan Anda tidak akan bisa melakukan itu. Sebab jikalau agenda elit global telah terlaksana, hampir mustahil ada kekuatan yang bisa membatalkannya. Jadi jangan pernah mencoba bermain-main di dalam pikiranmu untuk melaksanakan agenda binatang ini. Agenda digital ID atau payment ID ini disebut dengan BEAST atau binatang, Biology, Encoding, and Satellite Tracking. Karena untuk bisa mengakses payment ID atau digital ID, orang harus di scanning wajahnya, ya. Mereka menjadi seperti barang gitu, manusia itu. Jadi inilah yang sedang Anda lakukan. Tanpa sadar Anda telah menjadi anteknya iblis hanya gara-gara kekuasaan sesaat itu. Dan jangan dikira kami tidak tahu ya. Dalam setiap agenda NWO selalu ada yang namanya kompensasi. Di mana? Apakah di Bank Swiss? Apakah di Trust Fund? Apakah di Singapura atau di mana gitu? Suatu saat semua korupsi itu akan terbongkar. Saya yakin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa digital ID atau payment ID adalah sistem NWO, perbudakan total control. Namun mungkin masih ada sebagian kecil orang yang belum mengetahui, mungkin di bawah 10% lah begitu. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui, ya, saya terangkan sedikit apa bahayanya jikalau sistem payment ID atau cashless society ini. Resikonya ya, ketika Anda membeli dan menjual, Anda akan sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya internet. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa biaya internet itu tidak murah gitu. Bagi orang kecil itu cukup mahal gitu. Nah, bayangkan ketika listrik mati dan Anda sedang bertransaksi di pasar, membeli cabai atau membeli sayuran. Lalu ketika Anda hendak membayar, tiba-tiba listrik mati atau pulsa Anda habis, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah chaos, kekacauan. Atau mungkin Anda akan pulang, meninggalkan belanja Anda, mengembalikan belanja Anda, lalu Anda pulang jalan kaki ke rumah gitu. Karena kendaraan atau naik kendaraan umum Anda tidak bisa lagi gitu, karena digital tadi mati, karena listrik mati gitu. Lalu resiko yang kedua adalah Anda akan kehilangan privasi Anda sebagai manusia. Seluruh pergerakan Anda akan dipantau oleh pemerintah. Anda pergi kemana, mereka bisa lihat. Anda membeli apa, membeli pulsa, membeli sayur, membeli cabai, membeli ikan asin, semua akan mereka ketahui. Anda menuliskan apa di sosial media, mereka akan tahu. Mereka akan pantau seluruhnya. Jika Anda mengkritik pemerintah, maka mereka akan bisa memantaunya, melihat aktivitas Anda di sosial media itu. Lalu mereka akan membekukan uang Anda. Sehingga mau tidak mau Anda harus tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh pemerintah. Sekalipun itu sangat merugikan Anda. Itulah resikonya. Lalu kemudian, jikalau Anda menolak sistem ini,
Anda juga bukan saja tidak bisa bekerja, membeli dan menjual, Anda juga tidak akan bisa berobat, ya, karena rumah sakit juga akan menerapkan itu. Jadi seluruh sistem kehidupan kita akan dikendalikan oleh jaringan iblis ini, tapi mereka menyebutnya sebagai smart city. Jadi mereka selalu melakukan jebakan itu lewat kata-kata smart, kemudahan gitu. Padahal aslinya adalah jeratan iblis gitu, agar kita masuk ke dalam perangkap ini. Lihat apa yang terjadi sekarang dengan rakyat di Cina. Bagaimana mereka bahkan tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perut mereka. Sekarang mereka tidak bisa masuk ke rumah mereka. Mereka menjadi gelandangan karena rumah mereka dikunci otomatis oleh pemerintah. Karena sekarang mereka telah dikendalikan oleh teknologi, oleh digital, sistem kehidupan digital, yang mana tadi awalnya dari satu kota yang bernama Shenzhen, lalu kemudian diterapkan di seluruh Cina. Demikian juga yang ingin mereka lakukan kepada Indonesia. Awalnya mereka lakukan di Jakarta, lalu setelah itu berhasil, mereka akan menerapkannya di seluruh Indonesia. Maka jangan ada yang merasa aman, saudara. Jikalau Anda tinggal di Papua, di Aceh, atau di daerah yang jauh dari Jakarta, jangan Anda merasa fine-fine saja jikalau Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan ini. Sebab sebagaimana iblis tadi melakukan di Shenzhen, ketika itu diterima, maka itu akan diterapkan di seluruh Cina. Ketika itu berhasil di Jakarta, maka mereka akan menerapkannya di seluruh Indonesia. Mereka akan menerapkannya di Papua, mereka akan menerapkannya di Ambon, mereka menerapkannya di Makassar, mereka akan menerapkannya di Medan, mereka akan menerapkannya di Aceh. Di seluruh daerah di Indonesia mereka akan menerapkannya begitu itu sukses di Jakarta. Jadi program atau agenda yang dikampanyekan oleh Pramono Anung Gubernur Jakarta adalah musuh seluruh rakyat, bukan hanya musuh orang Jakarta. Jadi wajib kita semua harus mencegahnya dan melawannya, saudara. Sebab ini adalah agenda iblis yang sedang hendak merampas kedaulatan kita sebagai manusia. Jadi tidak boleh kita biarkan agenda satanik ini berhasil. Jangan pernah terkecoh dengan istilah-istilah kemudahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh lainnya yang masih anak-anak muda yang tidak berpengalaman. Mereka memamerkan ketika mereka belanja ke Amazon, toko Amazon, lalu mereka membeli barang. Oh, di sini tidak butuh lagi pegawai, kita tidak butuh lagi kasir, kita tinggal membayar pakai telapak tangan. Lalu mereka begitu membanggakannya. Dasar bodoh. Padahal Alkitab mengatakan orang yang menerima tanda binatang itu, mereka akan dibakar siang dan malam di dalam api dan belerang, di dalam neraka. Bagaimana bisa orang-orang bodoh ini begitu senang, bersukacita, bergembira dan membanggakan, oh luar biasa kecanggihan teknologi. Oh my God, Anda menukarkan jiwa Anda hanya dengan hal-hal bodoh seperti itu. Saya tidak habis pikir. Jadi jangan pernah terjebak dengan kata kemudahan, kecanggihan. Jangan, saudara. Itu semua adalah jebakan yang sangat berbahaya, yang akan menjebak kita ke dalam perbudakan, total control, ya. Jadi semua agenda cashless society, baik payment ID yang dikampanyekan oleh Gubernur Jakarta ataupun Bank BI, CBDC, Central Bank Digital Currency, dan Digital ID yang sedang mulai dikampanyekan oleh PBB dan seluruh negara-negara termasuk Prabowo, kita wajib tolak dan harus kita lawan bersama, saudara. Ini benar-benar perampasan hak-hak dan kedaulatan kita sebagai manusia